Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Abdullah Pane. Baik, langsung saja. Kemarin di part 1 kita sudah membahas bagaimana menyusun target dengan prinsip balance scorecard. Dan kita sudah membahas apa itu balance dan apa itu scorecard di video sebelumnya. Nah, di part ini kita akan membahas mengenai metodenya, yaitu OKR atau Objective, Key, dan Result. Objektif itu sendiri adalah perspektif atau pencapaian akhir dari sebuah target. Di video sebelumnya kita bahas bahwa perspektif di dalam balance scorecard ada 4. Nah, keempat perspektif inilah yang akan kita masukkan ke dalam tabel OKR, yaitu ada SDM, Internal Business, Customer, dan Finansial sebagai objektifnya. Selanjutnya ada K atau KPI, merupakan kata kunci yang menunjukkan bahwa objektif tersebut tercapai. Dan yang terakhir ada result. Apa itu result? Result adalah angka hasil pencapaian dari objektif. Karena pengukuran objektif tidak bisa menggunakan key saja. Harus ada yang pasti. Kita ambil sebagai contoh. Saya mau kaya. Definisi kaya di sini kita ungkapkan sebagai objektif. Kemudian yang menjadi kata kuncinya apa? Memiliki tabungan, rumah, dan mobil. Kalau dikatakan kata kuncinya hanya memiliki tabungan, rumah, dan mobil, itu belum bisa diukur karena belum jelas. Maka dari itu resultnya bisa kita buat tabungan tahun ini 1 miliar. 2 rumah dan 2 mobil. Berarti objektifnya sudah jelas bahwa kaya, kata kuncinya tabungan, rumah, dan mobil. Kemudian resultnya tabungan selama 1 tahun 1 miliar, 2 rumah, dan 2 mobil. Kenapa harus menggunakan metode OKR? Karena bila menggunakan metode OKR kita bisa membuat prinsip dalam target, yaitu SMART. Karena untuk membuat target itu kita harus SMART. Apa itu S-nya? Spesifik. Untuk target yang mau kita buat harus detail dan rinci. Selanjutnya ada M. Apa itu M? Measurable. Jadi untuk membuat target itu harus bisa diukur. Dan selanjutnya ada A. Apa itu A-nya? Achievable. Jadi untuk membuat target harus bisa dicapai atau masuk akal untuk dicapai. Selanjutnya ada R. Apa R-nya? Reliable. Untuk membuat sebuah target harus kondisi sesuai dengan kondisi yang bisa kita capai. Misalnya perusahaan jasa harus membuat target sesuai dengan kebutuhan perusahaan jasanya. Dan yang terakhir ada T, timeline. Jadi menyusun target harus ada target waktu untuk pencapaiannya. Kemudian kita bisa melihat studi kasus di JNE Medan. Prinsip balance scorecard dengan metode OKR. Di sini bisa kita lihat ada 11 kunci atau KPI, yaitu yang pertama sales atau revenue, yang kedua profitability, yang ketiga account receivable, yang keempat penambahan jumlah pelanggan, yang kelima network, yang keenam POD inbound, yang ketujuh manifest,
dan transport outbound. Yang ke-8 closing ticket. Yang ke-9 digitalisasi proses bisnis. Yang ke-10 corporate branding, dan yang ke-11 human capital performance. Kemudian dari 11 KPI tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel OKR yang objektifnya terdiri dari 4 perspektif, yaitu untuk objektifnya perspektif human capital, K-nya apa kuncinya? Human capital performance, berapa resultnya? Yang kedua objektifnya perspektif internal bisnis, apa kuncinya? POD inbound, manifest dan transport outbound, closing ticket, digitalisasi proses bisnis, corporate branding, berapa resultnya? Yang selanjutnya perspektif customer, penambahan jumlah pelanggan, dan network, berapa resultnya? Yang terakhir dari perspektif finance, apa kuncinya? Sales atau revenue. Yang kedua profitability. Yang ketiga account receivable. Untuk resultnya, berapa resultnya? Nah, tadi kita sudah membahas penjelasan prinsip balance scorecard dengan metode OKR studi kasus di JNE Medan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.